katanya niku ahlul ilmi dihormati tapi nyatane dipeksa. Terus Allah la ilaha illallah mboten saged namung nyebut dhamir sa'an niku hu akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku disebut fa'uribat makna dhamiris syani. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngerso para keluarga besar Kiai Haji Akil Sirot wabil khusus teng wau niki pernah paman kalian kula. Terus gada otoritas meksa. Tapi itu saya keren yang bihan malah pernah mbah, gue pernah mbah, gue putrine guru kula niku dimanfaatkan beliau. Dia sedanten para habaib wonten Mas Arif Kapolres sedanten ingkang kula hormati. Niki paling kula ngisi nampung 20 menit ini mentop niku. Terus katanya niku ahlul ilmi dihormati tapi nyatane dipeksa. Terus memang banyak paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Terus kalau tak cerita tentang pertama tentang Kiai Akil sing al-ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Terus orang-orang baik niku ketika usul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged namung nyebut dhamir sa'an niku hu akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku disebut fa'uribat makna dhamiris syani. jadi ngelafatkan la ilaha illallah tidak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa ini tukang ngakali, terus hukum ini diakali. Sajane teke hadis ini mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lana la ilaha mati raradi kaya ateis. Orang pengiran maujud mati. Sampeyan kan gak iso janjian mbek Israel. Kan boten saged weanan, boten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha bareng ilallah. Terus Kiai Jawa mulai nalkin ngangge Allah. Tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil dhamir sa'an fa'alam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan toreko kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat dhamir napa sa'an. Tapi sementing tadi dawuh Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kali cerita uzlah loh. Kalau memang benar-benar uzlah. Terus kalau itu diundang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan gitu, hanya di Palako ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini jari marrotan wahidah. Ini saya pegang. Dan itu dicatat di Lauh Mahfud. Dan ciri utama dia itu tidak membatalkan perjanjian. Jangan jauh marutan wahidah mas ini. Penggelem. Terus nggak perlu cerita sidik tentang ilmu yang sering kalau utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita, yang dilanggengi Mbah Mun Mausum kitab Ihya. Kalau dari sekian cerita Ihya yang paling kalau kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir tuh dalam bahasa tafsir disebut tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang itu kayak orang apa? Kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi cung ning neraka piye rasane syarru makan mboten enak Gusti. Terus pangeran diken balik ya wis kono cung mlayu balik nang neraka. Niku tiane lari kencang sekencang-kencangnya. Semangatnya seneng bukan balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu.
Dulu pangeran akhirnya haru, wong kok semangatnya mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya terus niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Nah niku kemungkinannya dibarno, kemungkinannya dipanggil. Lah tiang itu terus dipanggil ya Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan semangat tenan terus diken mlebu swarga. Nah ini ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon kula mboten purun akhire ning BK jare matur Gus Subak. Turuti ya, aku jaluk BK jare. Terus niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh, repot sawang kempek niku. Repot. Mungkin di sepuro. Yang kedua nih diken mlebu neraka malih lelat-lelet golek pangeran mboten semangat. Ditakoki mek pangeran. Kenapa kamu tidak semangat? Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu. Terus Allah nggih anak indaboni abdibi. Ya serapopo swarga ya swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk nopo? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyeneng wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa ben ngerti kula carane. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabi ini. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, harro'aital khalil yumitu khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai, orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur ke pangeran. Cara politiknya ngeten lho sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser jare beliau. Ono. Nah kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika kan malaikat itu SOP kan mboten biasa logika. Akhirnya matur pangeran kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu lebih pinter. Terus kan ketika Allah fakullahu katakan ke Ibrahim, harro'aital khalil yakrohu ayal khalilah. Mosok jari seneng aku ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean anggapin mati monggo ngangge ilmu sing niki. Wong jare seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Seneng seneng ketemu. Ibrahim seneng sakit. Yo mati saiki ta belum mati saiki. Terus kedua niki cerita karena ini pondok ilmu, orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh oleh politik, kue ridho dipimpin fase-fase kabeh. Ya, buatan ngerti, bahasa bener di pokoknya ngoten. Yes, itu memang logika usul nopo fikih. Logika usul nopo fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdatan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau ngarepe Gustofa dari ahli nahwu terus kula niki tak goleki tenan pancen syanahu muta'addi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang tadi cerita. Saya tidak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Itu cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikael juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang.
Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adzat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unafidhu amroh, saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil, kudu kasil. Ya saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril atau istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya ya, nak bojone jelas khawatir kiai ini kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu khawatir tenang, kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi bisa kebalik. Ustaz-ustaz sing mane pas-pasan itu kue ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba atau ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmani Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini. Ya ini gitu ngono mawon. Sama nak paham juga nopo-nopo. Sama nak paham bisa anggap aja tawaduk. Sepantesnya wong awam ya ora paham. Nak paham jadi kiai. Terus biasa mawon sampai nak paham aja tersiksa. Makanya jenengan betul kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine orang ngrungokno, semangatnya hasud. Terus rivalitas betul. Nah, cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik kowe zaman bodoh angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyo saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya. Logika-logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungokno nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang, ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan niku dokumen kesalahan niku maddul basar, sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok maddul basar, sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Azolamat kata badi, jangan-jangan malaikat saya sentimen kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak Gusti. Afalaka uzun, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja, kamu punya ini. Itu hanya satu box, ya kira-kira kayak tempat jam tangan ini. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam? Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek, itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi, karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu semalannya kalau pengajian ini gak ada istilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal, tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Di sepuro insya Allah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya nggak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asmani Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa, bersalah mau iki. Dan kalau anda dosa misalnya catatannya satu box, terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Enggak berani. Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ana wong ngaku mbah tenan wae. Ya terus ngoten, kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun.
Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang makso putu. Ya itu mbah model opo. Nah, saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa nopo putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora putu lagi asik-asik dolanan. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Terus kalau suwun lah ngaji usul fikih yang serius, karena itu menjadikan kita bermartabat. Kulo niku sering lepas jenazah tangga-tangga kulo nggih penggene ndelok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang ngapalo tikus sing liwat dhuwure, saking ora ana penggawean. Tapi kulo nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "Apa lho Gus, angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa." Terus kulo matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiyah. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa tarokat qiyamal lail. Tapi bahasakan tarokat zina, wa tarokal ghibah, wa tarokat kada wa kada minal ma'asi. Keren bukan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih, maka kiai kok amen turu, kiai kok guyon suwengi. Kiai guyon suwengi itu melawan, kiai itu ustaz juga manusia, karena demiku ya kepengen nonton, tapi kan bukan pantas. Akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas. Apelnya rodo ya ora pantas. Ngelawan nafsu itu berat, caranya ya dilalek-lalek no guyon itu. Dan muka-muka malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan umat maksiat. Ngaji ora. Malaikat ngaji ora. Makanya itu disebut di kitab usul fikih Taluful Usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul hibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangannya sama rumah kukar kukur, mlebu metu, kukar kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hada tarokal ma'asi ya kullaha. Hebat ini orang yang tinggal nopo maksiat. Kayak nak malaikat itu jenis roto ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora widir ku alumni opo. Makanya kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat, supaya teorinya pakai usul nopo fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul nopo maas. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan gak usah disuruh orang juga makan, terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kau jawab, terus soropan yang penting wopo rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat halal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali, bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layar do anil abdi, pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layar do anil abdi ayak kulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati, tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak
Untuk syukur nunggu punya Alphard, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh, mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadu alaiha. Au yasruba syarba fayahmadu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atama'in. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kul wasrobu itu luar biasa, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon moto 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen nih cara-cara sesuai. Karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbak Maimun Bazuber itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau, sementing diridani pangeran, mau coba akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi, ya partainya partai ahlul apa? Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal itu nggak iskal. Quran itu kan kalamullah, salah lagi Quran itu kalamullah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya karena butuh iya karena kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad, padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid. Allah yang disembah bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini, wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalamullah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita sah mengatakan iya karena bukti. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Ya kalau ihdinas siratal mustaqim kalamullah berarti kan Allah yang berdoa. Nah sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qul. Nah terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iya karena butuh ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau enggak ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran, orang roh Quran itu kayak apa. Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat, Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Nah itu kan janggal, padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa, padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Ya lalu gimana tentang hudalil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cung-cung nang mangan. Ya maksudnya ya mangan bener-bener mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Saro bila taqikumul harra wal barda.
pakaian yang melindungi dari panas. Di situ nggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin, corong nguyai segoro, mustakwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli, karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau enggak, Quran itu kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nah dalam Gusmus ahli ilmu boten krono niat fakir boten. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahli ilmu itu pun boten level. Ahli ilmu itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman adal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Ya itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida inna hadalah syai'un. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar. Muhammad problem kita ini banyak, kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung nggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut wadorobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna warojulan salamal lirrojul. Nah sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonanya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau menerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali, logika yang dibangun itu gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu, apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan gitu. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu terus ini yang cerita fikih. Dulu ahli Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli, Nabi cara ngendikan itu unik. Aro'aitum lau anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus ahli Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka-nerakanya, Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik,
atau hibbu li ukhtik atau hibbu li kholatik, kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik, sampai dia nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas, kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jamnya beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut, atau kebalikannya. Pokoknya yang satu itu mali aro ka'abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, wong kok ora iso syukur. Yang satu gojlok, mali aro ka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kok guya-guyu, kok bebas kok neraka gitu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu, kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sopo?" "Ngaji si A." "Kiaimu tahu nangis?" "Ndak." "Ojo ngaji, kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis." Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sopo?" "Ngaji si A." "Kiaimu tahu guyu nak ngaji?" "Mboten nate." "Serasa ngaji wong ora iso syukur." Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, saulangnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan desa itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asyibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir. Dianggap fikir itu aman, meringankan hisab. Nggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisap jenengan, apa saja tidak punya, punyanya problem. Nah setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asyibani. Kamu ke sana dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asyibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya itu banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedrunya ini ketemu kiai, kedrunya. Ya karena Muhammad bin Hasan Asyibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi ada ceritanya soalnya kok diangen-angen, nah, terus keterusan umatnya kayak gini-gini tuh. Jadi ini cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak orang soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini, mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir gue seneng nak orang soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing serapayu jabat nggih berpikir zuhud, sing payu ya berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu, yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyhur itu Ihya, sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim itu yang tahu perspektif. Orang yang enggak, yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah, di
depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya ora jelas kok jadi wa min ayatihi. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kependelok dangdut delok dugem. Barang turu jebule esuk wis bar alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksiat. Nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Ini mulai maksud kula ngeten lho. Sampai nanut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan ya ibadah, kecil-kecilkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon sewengi kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai. Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufur syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Bangun idza lam tuhsin fala tusik. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Terus sampe nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusik. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak poso gedang goreng itu mewah. Gedang goreng itu mewah, air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini, caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kalau puasa itu semuanya kan enak. Ya itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Dan neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yufar lahum ma qad salah. Kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Orang yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti semburi wah sawu mesti begitu. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abu Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadhil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali tidak akan dimaafkan Allah, tapi mengafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau baca la ilaha illallah dimaafkan.
Jadi istighfar itu ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimat. Kamu boleh istighfar berdasar hadil kalimat, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus apa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Faham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman, fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim, masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh enggak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Bicaranya gini agak kiai kan sergap mulang atau politik terus nggak bergerak. Tapi politik itu bagian dari ilmu. Saya iso diterang kalau itu. Gue ngotot mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kok ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan, setuju? Asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah saya yang juga bapaknya nih pihak juga Pak Abdul Aziz, mungkin tuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya, aku sergap. Yang jelas tuh dari kafadluh yuti apa? Nah yes. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita juga bahasa kena kepengen ngalim, gue sinau sedurungnya ngaji ya. Misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbak Mun, kamu baca dulu sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kalau Mbak Mun baca jer, kamu baca jer, Mbak Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro al-musonif. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus itu udah ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardimannya dicari di kamus sampai hidup mati lagi agak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab khed lam taro ngali sapa mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun mergo sorokan kabeh santriku ora mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda itu maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serontok alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Kiai Mustafa, Kiai Niam, saya mohon santri-santri belajar dulu, biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Pada salah ya Gus. Kenapa tak? Pada salah. Karena Kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya bangun betul. Ada kiai menol nggak tahu apa kakean mergawe kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, gua gak ada mano kok walang, lawang. Ya walang sini lawang tuh. Mau ngalah. Terus wati ini lan wit alu. Gurunya maca alu.
iya kalau gak ada makna kok lo lah ya telu kena gue asuh tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu saroko nyolong sopo albedo tangi anduk terus gurunya kaget cungkok anduk sih bareng ditelok endok karena kalau pegon kan anduk sama endok itu bodoh kan ini ada bodoh tapi kiainya akhirnya kalah memangnya nyolong anduk boleh yo ora tuh yo haram yo bodoh aja kalau gitu kalau nyolong endok ya haram nyolong anduk haram lu cerita itu masyhur itu kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas gurunya bilang ja'a Zaidun Zaid datang waro'a itu Zaid dan saya melihat si murid ini itu melihat pintu terus lama-lama gurunya itu tersinggung kamu diajari pelengahan gak sopan habis ustadz bohong lah kenapa bohong katanya ja'a Zaidun ra itu Zaidan Zaidnya mana dia gak ngerti Zaid datang saya melihat mana orangnya itu kok dibahas-bahas terus itu ya jadi yang serius tadi kalau sampean ingin nguji kualitas anda makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan bangun karena ya ngecek dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya nanti ketika bangun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus syukur-syukur sampai 100 dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam sehingga kita tahu jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu kalau benar ya tahu kalau tahqiq ya tahu biasanya kalau tahqiq itu bangun karena takut menyalahkan kiai-kiai Jawa kalau baca 2 kali misalnya begini yasmalu kadang diwaca yasmalu rapopo nggih Jawa gitu karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus kayaknya kalau kiai Jawa itu berat sekali dumeli bojo bola balik mesti ora goblok wis apik lah karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus yang benar itu yasmalu misalnya tapi kan populer juga orang baca yasmilu saya itu menangi loh kiai Jawa dulu baca simai itu menangi master simai lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca samai semua saya menangi kiai itu baca dilalah lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus baca dalalah fa'alah jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam kata beliau itu lucu jawabannya karena saya ini orang yang sial saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami kata beliau dukik tuh bena hajar ini saya ini digebut 2 batu kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main jadi kalau saya salah itu konangan akhirnya dia jadi orang sial tadi mau ngaji ya belajar mau ngajar ya belajar makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau wah mesti meriang saya kalau ngaji jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya kasihan gurunya bon cekap bon itu catat ya sebelum ngaji baca dulu satu lagi Gus sampean ketoke kayak desa kok kuliah betul ya oh nggih pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih enggak ini karena sesuai kontrak nggak boleh nyulayani janji sekali aja sekali tak tekno jadi sebetulnya kalau di ilmu saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi sebetulnya di ilmu kita saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun itu kan teorinya luar biasa misalnya begini kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy suku yang sangat terhormat di Mekah itu secara teori sosiologi bukan teori nubuah kata Ibnu Khaldun Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh saya ulang lagi Nabi itu final dari kaum pasti aneh
Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Berhubung Gus Dur cucu Mbah Hasyim. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik, supaya masa-masa transisi ini tidak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja, ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu tantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Pak? Kalau manggil saya Pak. Kalau di kitab disebut rubu'ul usyur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubuhnya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Yaitu matematika Arab. Makanya orang Arab itu nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuhnya 25 juta. Berarti 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Lalu kalau orang Arab bilang itu rubuh usur. Diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6, 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan 6, sulusnya 2, sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro itu kan al usyur sama nisful usyur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Nah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usyur, berarti 5. Jadi orang Arab itu nggak mau langsung bilang 5 karena kalau 100 dibagi 5 itu apa jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu terus nanti dibilangkan nisul usyur. Nah, jadi ilmu khazanah kita itu sudah luar biasa. Itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usyur. 1 miliar usurnya berapa? 100. Rubu'nya berapa? 25. Nah ini semoga buatan mengingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.